Selamat malam, Bapak, Ibu, selamat datang dan selamat bergabung di acara Entrepreneurs Academy dari Ciputra Entrepreneurs Club dan Salam Entrepreneur. Kenalkan saya Andrian, tim Akademi Ciputra Entrepreneurs Club yang akan memandu jalannya acara Entrepreneurs Academy di malam hari ini. Entrepreneurs Academy adalah acara yang rutin diselenggarakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club dan khusus malam ini topik menarik yang kami angkat adalah Grow Your Business with Digital Marketing Using AI. Bapak Ibu, acara malam ini merupakan salah satu bentuk komitmen manajemen Ciputra Entrepreneurs Club untuk memberikan pelatihan seri entrepreneurship sebagai implementasi 10 modul entrepreneurship kepada semua member Ciputra Entrepreneurs Club. Dan pada malam hari ini kami dengan bangga menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya untuk berbagi wawasan dan keahlian yang akan memberikan nilai tambah bagi Cipreneurs yang mengikuti acara Entrepreneurs Academy. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan menyapa narasumber kami yang luar biasa, Bapak Paulus Sulastri, co-founder Indonesian Trade Consulting dan Ceritakan Media. Selamat malam, Pak Paulus. Halo, selamat malam Pak Andrian, Bapak Ibu Apa semua. kabar? Sehat-sehat, Pak Andrian. Kabar sehat dan bahagia Kabar pastinya ya, juga. Pak. Yes. Terima kasih telah berkenan hadir dalam acara Entrepreneurs Academy. Merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami dapat bertemu secara virtual dengan Bapak yang luar biasa. Kami juga sangat menghargai kesediaan waktu Bapak untuk menjadi narasumber dalam acara ini. Terima kasih ya Pak Paulus. Dengan senang hati Pak Andrian. Oke, kepada Bapak Ibu juga yang telah bergabung dalam acara Entrepreneurs Academy, silakan mengajak rekan-rekan sesama member lainnya untuk turut serta dalam acara ini. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk menuliskan kota domisilinya melalui fitur chat agar kami dapat menyapa secara lebih personal sama jalannya acara. Betul ya Pak Paulus ya? Betul Pak Andrian, nanti kita bisa interaksi ya. Betul sekali, dan kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu mengikuti acara ini bahwa e-sertifikat akan dikirimkan langsung ke email masing-masing. Selain itu, kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti akun sosial media kami agar dapat memperoleh informasi terbaru seputar Ciputra Entrepreneurs Club. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menggunakan kolom chat yang tersedia. Pertanyaan nanti akan dijawab oleh Pak Paulus setelah pemateri menyelesaikan presentasinya. Dan selanjutnya, mari kita lanjutkan acara dengan mendengarkan seri yang sangat menarik nih dari Pak Paulus dengan tema Grow Your Business with Digital Marketing Using AI. Untuk Pak Paulus, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Andrian, saya akan Sama-sama. share screen. Iya, oke. So, sepertinya materinya belum tampil Pak Paulus. Oke. Oke, mungkin ini bisa tampil. Sudah tampil kelihatan Pak Paulus. Oke. Ya, jadi perkenalkan saya dari Indonesia Project Consulting, sebuah perusahaan konsultan manajemen yang membantu para pemimpin bisnis menjadi memimpin ya perusahaan Bapak Ibu sebagai perusahaan kebanggaan Indonesia. Ya, selain co-founder Indonesia Project Consulting, saya juga co-founder di KF Internasional di gudangfurniture.com. Ya, kalau Bapak Ibu Ya. ada yang mau pesan furniture, ya Jakarta Tangerang free ongkir walaupun pesan satu aja. Ya, Luar biasa. ya selain itu ya karena passionnya juga untuk sharing ya, jadi saya juga diundang di beberapa perusahaan dan juga di pemerintah juga seperti itu. Ya, kita sering ini sharing juga dengan rekan saya ini Pak Imam Wijoyo. Ini salah satu tema yang kita hari-hari ini sering bahas juga ya, bagaimana AI itu bisa digunakan berbagai cara. Mungkin Pak Iya. Andrian tahu kemarin juga dipakai untuk kayak bikin versi kartunnya kita Ghibli style begitu ya. Jadi Iya. kartun, jadi mainan. Nah, itu bisa juga. Tapi bisa juga digunakan untuk nge-grow
bisnis kita ya, termasuk juga di digital marketing sesuai tema kita hari ini, Pak Andrian. Baik. Nah, ada 5 tab ya, mungkin itu kalau mau bahas panjang sekali ya di webinar kita, tapi untuk kali ini ya kita akan bahas beberapa poin sebelum nanti di akhir saya bilang ke Pak Andrian juga kita akan sama-sama nyobain tuh ya, pakai AI Yes. buat nge-grow bisnis kita ya, pakai digital marketing seperti itu. Ya, kita Nah, belajar di awal bareng-bareng nanti mungkin saya praktek ya, Pak. sampaikan juga di sini. Iya, betul Pak Andrian. Nah, yang pertama kita mungkin perlu evaluate ya, terlebih Hmm. dahulu Bapak Ibu, apa sih yang sudah kita gunakan di perusahaan kita, baik secara digital marketing kah, atau masih konvensional kah gitu ya. Ya. Kalaupun pakai secara digital marketing, sudah sempat pakai AI belum begitu ya di sini. Mungkin Ya. Bapak Ibu yang sudah pakai ya, silakan juga isi di kolom chat nih. Oh, saya sudah pakai gitu ya. Mungkin ada yang belum pakai, ya mungkin sudah ada yang pakai nyoba-nyoba 5 jam, 10 jam gitu ya. Mungkin 100 jam, bahkan mungkin ada yang 500 jam. Silahkan tulis di kolom chat ya kalau Bapak Ibu berkenan. Jadi saya tahu nih kira-kira yang ikut ini sudah beberapa pengalamannya gitu ya. Karena seringkali saya ikut webinar, juga ngajar gitu ya di seminar, training dan lain-lain. Ternyata ini Pak Andrian, beda-beda ya Ya. pemahamannya. Ada yang belum pernah pakai ya, ada yang baru-baru pakai, ada yang mungkin udah sering pakai seperti itu. Jadi kita evaluate ya, strategi di dalam bisnis kita, mana yang sudah kita pakai, mana yang kita belum pakai, what's work ya, what's didn't work. Nah, ini kita perlu evaluasi Bapak Ibu. Ya, jadi Baik, kita mungkin kita bisa langsung tanyakan aja Pak Paulus kepada mereka yang sudah hadir malam ini. Silakan Bu Evi, apakah sudah pernah menggunakan Pak Nugroho Budiaji, Pak Supriyadi? nah Sekali kita Saya juga. belum, Pak. Oh, Bu Baru Evi juga ChatGPT belum. aja. Baru ChatGPT aja informasinya Pak Paulus. Siapa lagi nih yang berespon? Pak Supriyadi juga belum ya. Jadi tahapan Pakai, belajar Pak, di belum malam bisa. ini. Baiklah, Oke, masih nah. adakah yang mau menyampaikan? Pak Tri Haryanto, Pak David Sanjaya, Pak Kurniawan, silakan. Kalau seandainya mau fitur chat, silakan disampaikan saja sampai mana tahapannya. Biar kita bisa mengira-ngira ya, kira-kira seperti apa yang nantinya perlu dipahami ya, Pak Paulus ya. Pak Paulus masih bersama kami, Pak. Bagus. Ya, ya, terima kasih Bapaknya. Tadi kebanyakan ada yang belum pakai ya, ada yang mungkin ChatGPT. Ibu belum pakai, itu boleh install dulu ya. Sambil kita dengar webinar juga boleh install ya. Cari ChatGPT baik Android atau Pak Paulus, mohon akan maaf, install suaranya di agak Android terputus-putus ataupun ya. iOS. Pak Paulus. Terputus-putus ya Bapak Ibu. Iya, suaranya koneksi seperti terputus-putus di sini, Pak. Kurang clear. Apakah sudah lebih baik? Kita coba, Pak. Silakan untuk menyampaikan lebih lanjut, Pak, informasinya. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu boleh ini ya, install terlebih dahulu mungkin ChatGPT bagi yang belum install, baik di Android ataupun iOS. Dan gak usah khawatir, itu kan gratis ya. Jadi Bapak Ibu bisa install, nanti bisa login pakai akun Google-nya gitu ya. Jadi bisa install. Oh Pak, tapi saya nggak ngerti perintahnya. Oh, gimana caranya? Nah, nanti tenang aja Bapak Ibu, kita akan coba sama-sama. Terus nggak usah khawatir juga, oh mesti bahasa Inggris ya. Ternyata ChatGPT dan berbagai AI-nya pun udah bisa bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir. Itu kalau di sini Pak Andrian, ada yang belum pernah cobain AI, malam hari ini berani nyoba-nyoba aja. Bagi saya sudah happy Pak Andrian ya. Minimal saya bisa bantu Bapak Ibu dari belum pakai menjadi sudah pakai, kan begitu Pak Andrian. Ya, baik. Dan informasinya apakah itu free Pak untuk penggunanya Pak? Yes, ada versi free-nya Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, bisa dicoba free dulu gitu ya. Kecuali nanti udah serius, baru bisa pilih yang berbayar. Begitu Bapak Ibu. Oke, berarti ada 2 pilihan ya Pak. Jadi nanti pemula boleh yang menggunakan free dulu, tapi yang sudah
memungkinkan ya untuk suatu hal ya fasilitas lebih, berarti nanti bisa menggunakan download ya, penggunaan aplikasi ChatGPT-nya seperti itu ya Pak. Ya, justru yang free pun bisa di-download dulu Pak Andrian. Jadi download dulu Baik. aja, Bapak Ibu Mhm. bisa pakai secara free ya. Memang limit terbatas ya, cuma bisa berapa Mhm. perintah sehari. Tapi kalau yang sudah berbayar ya bisa lebih Ya, leluasa lagi begitu. Tapi buat coba-coba silahkan. Baik. ini yang mana ya Pak aplikasinya Oke, Pak? nah, betul, Bu Evi. Kadang ada yang ini ya, orang salah install. Hati-hati. Saya tulis di kolom chat ya. Bener-bener tulisannya ChatGPT. Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu bisa lihat di bawahnya ada yang bikin siapa ya, by OpenAI. Ya, karena sekarang macam-macam Pak Andrian. Ada Iya. yang Chat AI, ada yang namanya AI GPT. Wah, namanya Oh iya. mirip-mirip. Jangan salah pilih ChatGPT ya. Yang bikin adalah OpenAI gitu. Bahkan kalau Bapak Ibu nggak mau install, nggak apa-apa, bisa juga pakai Mhm. browser ya. Masuk ke www.chatgpt.com, saya tulis di kolom chat. Ya, tinggal diklik Langsung aja ya tuh Pak Bapak ini Ibu. Pak ya berarti ya. Langsung ya, setelah Bapak Ibu masuk, bisa login pakai Google ya, akun Google Bapak Ibu bisa, seperti itu. Baik, mudah sekali ya ternyata ya. Mudah sekali ya, dan sekali lagi kalau Bapak Ibu masuk pun ini free, jadi jangan bayar apa-apa dulu Bapak Ibu ya, belajar dulu aja. Kecuali pakai datanya ya Pak yang bayar. Ya, betul sekali Pak Adrian. Oke, baik. Nah, Lanjut Pak. kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Setelah kita evaluate, oh ternyata saya tadi ya, seperti yang saya sampaikan, oh saya belum pernah, oh saya baru coba-coba. Nah, yang kedua adalah yang kedua ya. Jadi kita 5E disingkat. Nah, yang kedua adalah kita embrace. Maksudnya apa? Eh, Terkadang teknologi baru ada orang nggak suka gitu ya, langsung Mhm. ditolak, ini mah buat anak muda aja ya, kayak dulu penciptaan komputer gitu ya, komputer Mhm. diciptakan, nggak mau lah, ribet lah gitu ya. Nah jangan Bapak Ibu ya, ketika ada teknologi baru, kita jangan langsung tolak ya, kita embrace dulu ya, kita rangkul, kita lihat, apa sih ini begitu ya, kalau orang orang Jawa bilang gitu ya, apa sih ini ya, lihat dulu, kayak Bapak Ibu kan nyoba install ya, jadi kita embrace Betul. dulu Mhm. gitu. Nah, yang kedua dulu nih. Jadi kita bisa lihat Pak Andrian di layar ya, bahwa di setiap industri seringkali memang ada penolakan ya. Seperti ini, revolusi industri Bapak Ibu ya. Revolusi industri yang pertama tahun 1780 Mhm. itu adalah tonggak industri pertama. Dulu manusia berproduksi ya, bikin macam-macam makanan dan lain-lain itu menggunakan tenaga manusia dan hewan ya, membajak sawah pakai tenaga hewan begitu ya. Betul. Manual ya Pak. Semua manual ya, packaging juga manual ya, pakai tangan gitu ya. Kalau dulu Pak Adrian mungkin ingat, bungkus makanan ya pakai lilin gitu ya, dipanasin biar biar nempel. Nah, itu Bapak Ibu revolusi industri ke-1 sampai ditemukan mesin uap oleh James Watt ya. James Watt tahun Mhm. 1780 mesin uap ya. Maka manusia sudah mulai menggunakan yang namanya mesin Bapak Ibu. Jadi mesin pertama ya mesin uap gitu. Mhm. Nah, jadi kalau sekarang mungkin pabrik ataupun bagian produksi di pabrik Bapak Ibu masih manual, wah ini masih di revolusi industri ke-1 nih ya, belum belum pakai mesin nih ceritanya begitu. Nah, 120 tahun kemudian, tahun 1900, itu Ya. dikatakan revolusi industri kedua yang didukung oleh teknologi namanya listrik. Ya, Bapak Ibu, revolusi industri ke-1 tonggaknya adalah mesin uap, revolusi industri kedua adalah listrik. Ya, jadi bukan tenaga uap yang pakai mesin yang cududuk 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 suaranya bersih gitu ya, kayak mesin diesel, tapi ini udah pakai listrik. Wah, tidak berbau, tidak ada suaranya gitu ya. Listrik oleh siapa Bapak Ibu? Thomas Alva Edison gitu ya. Yes. Bahkan sudah mulai mass production dan assembly line. Assembly line itu kalau Bapak Ibu pernah lihat kayak roda berjalan ya, atau conveyor di pabrik-pabrik. Jadi habis proses ini, kemudian proses ini, kemudian proses itu di dalam satu line mesin.
Saya juga punya klien Pak Andrian, dia di bisnis packaging. Ya. Kalau di pameran kadang di Kemayoran, Jakarta, kadang dia juga ikut pameran. Pameran terakhir itu ada namanya Allpack, mesin-mesin packaging. Dia pamerin satu line mesin, Pak Andrian. Katakanlah Ya. dari ini ya, mau bikin kentang, keripik kentang ya, potato Yes. chip. Ah, Nah, itu kentang Pak Adrian dari awal dibersihin ya pakai mesin, mhm. kemudian dipotong-potong pakai mesin juga ya, Wah. kemudian geser lagi, digoreng begitu ya, Mhm. kemudian ditiriskan begitu kan, habis ditiriskan geser lagi, dikeringkan gitu ya. Jadi ada di blower, ditiup supaya kering, digoncang-goncang supaya kering, Ah, kemudian geser lagi, di seasoning, dikasih bumbu begitu ya. Terus geser lagi, diangkat, langsung masuk ke packaging, kemudian langsung dikasih angin dan dieratkan gitu ya, ditutup. Langsung dari kentang sampai packaging siap jual, Pak Andrian, di dalam satu layar. wah, Dan itu mantap. dipamerkan dalam pameran, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah revolusi industri kedua tahun 1900 ya. Nah, 70 tahun kemudian, 1970, ada satu teknologi lagi ya dikembangkan, yaitu adalah komputer, Bapak Ibu. Kalau Hmm. dulu revolusi industri kedua hanya mechanical begitu ya, hanya Iya. tadi mesin jalan gitu aja. Nah, ini sekarang udah ada otaknya ya, komputer. Dia bisa mikir, sudah harus dipercepat kah, harus diperlambat, mesin mana yang harus nyala, mati dan lain-lain. Itulah revolusi industri ketiga ya. 3.0. Benar. Jadi sudah ada komputernya gitu kan, udah ada IC ya, eh, bisa mikir begitu. Loh, Pak Paulus, bukannya itu revolusi keempat, Pak, komputer? Nah, itu baru yang ketiga, Bapak Ibu. Loh, kalau gitu yang keempat apa? Yang keempat itu tonggak sejarahnya adalah ketika ditemukannya atau dikembangkannya internet. Ya, Hmm. kalau di revolusi industri ketiga, komputernya itu sendiri-sendiri, Pak Andrian. Mungkin Pak Andrian Ya, masih ingat ya, dulu ya. masih ingat banget, Pak. Iya, jadi kalau kita main komputer, main game ya ataupun programming, ngetik ya udah adanya di komputer kita aja. Kalau mau dipindahin mesti pakai disket dulu gitu ya. Iya, betul sekali. Iya, pakai disket mulai dari yang gede, kemudian jadi yang kecil begitu kan ya. Nah, Hmm. itulah revolusi industri ke tiga ya tadi. Kalau revolusi industri keempat, oh ya seperti sekarang kita ketemu di Zoom ya, ada saya lihat Bapak Ibu yang dari Hong Kong, ada yang dari Malang, ya ada yang dari Makau gitu ya, dimanapun bisa. Ya itu kenapa? Karena ada internet. Jadi komputernya nyambung, bahkan sampai mesinnya nyambung, Pak Andri. Nah, Iya. jadi Pak Andrian misalnya mau kontrol nih, misal Bapak udah ada mesin ya di Surabaya katakan ya, yang terkonek dengan internet, Bapak bisa matiin, bisa nyalain, bisa lihat dia lagi bikin apa begitu. Nah, bahkan ya tahun 2020 kemarin dikatakan kita sudah menginjakan kaki ke revolusi industri kelima, di mana manusia, juga cyber, dan juga fisik, ya sistem ini menjadi satu. Udah kayak di film-film, dan ini beneran Bapak Ibu, bukan cuma science fiction ya. Elon Musk, ya salah satu inovator dunia, dia menaruh chip di dalam kepala orang. Ya, sekali lagi ini bukan akan, ini sudah terjadi Bapak Ibu. Nah, buat apa chip tadi? Kebayangkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu berinteraksi dengan komputer gitu ya, menggunakan mouse, menggunakan keyboard. Tapi dengan adanya chip di kepala manusia, ya, contohnya misalnya saya sama Pak Andrian mau main catur nih gitu ya. Nah, Iya. kita nggak perlu gerakinnya pakai keyboard atau mouse, tapi tinggal mikir gitu ya. Oke, bidaknya maju 2 langkah, dia maju 2 langkah gitu ya. Wih, keren banget. Kudanya lompat, nah tinggal mikir aja kudanya lompat ya, ke posisi mana gitu ya, dan lain sebagainya. Dan ini sekali lagi Pak Andrian sudah terjadi, bukan cerita. Luar biasa. Nah, Di negara mana, Pak, sekarang ini yang sudah bertumbuh, Pak? Jepang ya? yang tadi Elon Musk itu di Amerika, Pak. Ya, Oh, ini justru sudah Amerika. terjadi. Yes, Hmm. dan ya memang dia masih tahap coba-coba ya, bukan ke semua orang, tapi dia lagi mencoba kepada beberapa sukarelawan gitu ya, yang Mhm. mau otaknya ditaruh chip. Ya, sekali lagi ini sudah terjadi di depan kita, Bapak Ibu.
Ya, jadi di mana manusia, fisik, internet, komputer itu udah kayak jadi satu. Ya, arahnya nanti ke Terkoneksi. sana. Terkoneksi. Jadi Pak Andrian misalnya mau pesan makanan gitu ya, pakai Gojek GoFood misalnya atau GrabFood, itu nggak usah pencet apa-apa, cuma mikir doang. Martabak gitu ya. Terus setengah jam lagi martabak nyampe, Pak. Itu manusia setengah dewa, Pak. Nah, benar. Luar biasa. Dan ini menurut saya ini tidak lama loh Bapak Ibu. Mungkin dalam waktu katakanlah 10-20 tahun lagi hal ini sangat mungkin terjadi ya. Sama seperti kita mana kepikir sih Bapak Ibu ya, kayak GoFood, GrabFood. Pak Andrian kepikir nggak 10 tahun yang lalu bahwa akan ada aplikasi kayak GoFood, GrabFood? Pak Andrian kepikir nggak? Enggak, belum kepikir sama sekali, Pak. Nggak kepikir, kita juga nggak kepikir. Tapi 10 tahun kemudian kan kita melihat itu sesuatu hal yang biasa kan sekarang. Ya, Dan anytime kita menikmatinya. bisa melakukan dan menikmatinya. Satu lagi Pak Andrian, di Amerika dan juga di China sudah terjadi lagi, sekali lagi ini bukan science fiction, itu taksi dengan mobil yang bisa nyetir sendiri. Ini sudah terjadi Bapak Ibu. Jadi misalnya Pak Andrian pakai aplikasi gitu ya, pesan GrabCar gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa teknologi begitu berkembang pesat dan AI sendiri adalah termasuk AI teknologi yang diusung oleh revolusi industri keempat ini. Ya, jadi internet dan juga AI itu ada di revolusi industri keempat. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, setelah dua tadi... Pak Paulus, mohon maaf Pak, suaranya masih kurang sedikit keras Pak. Mungkin bisa lebih sedikit dengan mikrofon. Oh, Oke, sip. Ya, thank you. Itu udah bagus sekali Pak. Oke. Nah, iya, setelah tadi kita evaluasi bisnis dan juga teknologi yang kita gunakan, yang kedua tadi kita embrace, kita rangkul, kita melihat perkembangannya, tidak anti ya, tapi kita coba pelajari. Nah, yang ketiga kita pelajari lebih dalam lagi, kita explore. Ini mirip kayak kalau Pak Andrian ke restoran gitu ya, tentu saja kita akan melihat menu ya Bapak Ibu. Iya. Dan nggak mungkin semua menunya kita order, betul ya Bapak Ibu ya? Iya dong Pak. Sama juga teknologi gitu ya, tidak perlu kita pakai semua ya, waduh bisa bingung gitu ya. Kita bisa pilih ya, seperti kayak di menu makanan ya, kita pilih menu mana yang kita mau makan, minuman mana yang kita makan. Nah, demikian juga sama teknologi itu kita explore, kayak melihat menu, ada menu apa aja sih, ada teknologi apa aja sih yang saya bisa pakai, yang saya bisa gunakan untuk growth kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa contoh di teknologi ya, contohnya, teknologi AI ini bisa kita gunakan untuk peningkatan pengalaman pelanggan. Maksudnya, kalau dulu manusia itu kita kan melalui chatting ya, kayak Pak Andrian sama saya juga melalui WhatsApp gitu. Itu kan manusia ke manusia. Betul. Nah, tapi ada beberapa perusahaan sekarang sudah menggunakan chatbot, menggunakan AI untuk melayani customer-nya. Jadi, dan ini sekali lagi juga bukan science fiction Bapak Ibu, sudah terjadi. Kalau Pak Andrian sempat ngechat pakai beberapa aplikasi ya, katakanlah dari bank, saat ini sebenarnya sudah menggunakan chatbot sebenarnya Pak Andrian. Jadi kalau Pak Andrian halo gitu ya, terus dia nanya, halo ada yang bisa dibantu, silakan pilih menu berikut ini. Itu udah bukan manusia, itu chatbot, robot. Gitu Bapak Ibu ya. Khususnya ini sudah diimplementasi di aplikasi-aplikasi bank Pak Andrian. Ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya juga bisa menggunakan itu gitu ya. Jadi katakanlah Bapak Ibu punya jualan gitu ya di marketplace. Jadi ketika jam 11 malam, jam 12 malam, kalau ada yang mau nanya produk, nanya harga, itu bisa dijawabin loh. Ya, 24 jam, 7 hari seminggu secara otomatis. Yang penting kita trainingin si robotnya dulu, gitu Pak Adrian. Ya, betul Pak. Nah, sekali lagi ini bukan berandai-andai, ini sudah bisa terjadi. Bahkan kalau Bapak Ibu ada yang kesulitan mengimplementasikan itu, saya dan teman-teman pun bisa bantu ya bikinin chatbot ini untuk perusahaan Bapak Ibu. Terima kasih loh Pak Paulus. Baik, penawarannya luar biasa dari Pak Paulus ya untuk dibantu ya.
Yes. Nah, termasuk juga ini ada bisa juga kita inovasi produk dan layanan ya. Misalnya kayak tadi mobil ya. Mobil sendiri kan sebenarnya udah teknologi puluhan tahun, Pak Andrian ya. Hmm. Bahkan udah lebih belum ya? Nah, udah lebih ya. Mungkin udah puluhan tahun lama lah gitu ya. Nah, tapi teknologinya sekarang sudah terintegrasi dengan AI sehingga bisa yang tadi kita cerita bisa self-driving cars, Pak Andrian. Oke. Mobilnya bisa nyetir sendiri. Kenapa? Karena dia punya sensor gitu ya. Dia tahu di depan dia ada apa, harus hindarin berapa derajat, kecepatannya berapa, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu juga sama. Produk ataupun jasa Bapak Ibu ternyata ketika dikombinasikan, diintegrasikan dengan AI ataupun teknologi internet dan lain sebagainya, bisa jadi menghasilkan produk dan layanan baru yang inovatif seperti itu. Jadi bisa membantu melayani pelanggan ataupun inovasi produk dan layanan baru. Dan yang ketiga, bisa juga ya dengan teknologi yang ada, misalnya menganalisis data yang lebih baik. Ya. Contohnya ini namanya teknologi AI juga. Di bawahnya adalah machine learning. Jadi bayangkan gini, Bapak Ibu data-data yang ada, katakanlah Bapak Ibu sudah punya perusahaan 10 tahun begitu ya. Tentu kalau Bapak Ibu 10 tahun ini pakai software, pakai sistem, artinya datanya udah banyak dong begitu ya. Betul. Katakanlah tadi lagi GrabFood atau GoFood. Itu pasti data yang dia miliki sudah demikian banyak. Misalnya dia tahu Pak Andrian biasa pesan apa gitu ya, makanan apa. Terus kalau pesan mobil, rumahnya di mana, biasa pergi kemana, dia udah tahu gitu loh, ya kan? Nah, kebayang nggak kalau ada 1.000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang yang memberikan data itu? Nah, ini Pak Andrian, saya tiap tahun gitu ya, mungkin juga Bapak Ibu dikasih data dari GoFood. Nah, GoFood itu menerbitkan makanan apa yang paling populer dipesan melalui GoFood tahun 2024, tahun 2023 gitu loh Pak Andrian. Iya. Nah, kebayang nggak kalau misalnya Pak Andrian bilang, wah saya mau jualan ayam geprek nih gitu ya. Kira-kira yang paling laku ayam geprek di daerah mana ya? Apakah di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara? Ya, di jalan apa? Itu ketahuan semua Pak, dari GoFood sama GrabFood. Wah. Gitu ya. Mau kalau yang di Surabaya di Sidoarjo, ya apa di Gresik, atau di Surabaya Timur atau Barat. Karena mereka punya datanya, mereka tahu ya lokasi ayam geprek paling banyak dipesan di daerah mana gitu loh. Atau kebalikannya, Pak Adrian mau buka nih di daerah Tebet gitu ya, atau di daerah Sudirman, atau di daerah Grogol, atau dimanapun juga, katakanlah daerah Sudirman tadi ya. Kalau saya buka makanan, mendingan jualan makanan apa yang paling laku di Sudirman ya. Sekali lagi, karena mereka punya data yang begitu banyak, mereka bisa mensuggest. Oh yaudah, yang paling laku jualannya 1, 2, 3 ini. Nah, itu kan namanya menganalisis data dengan lebih baik, lebih cepat, lebih akurat. Betul. Gitu, Dan Pak untuk Andrian. kita sendiri yang pengen tahu nih Pak, data-data seperti itu gimana caranya ya Pak Paulus? Nah, bagus, pertanyaan yang bagus sekali. Memang jawabannya ini nggak gampang Bapak Ibu, karena kan pasti mereka bilang menjaga kerahasiaan gitu ya. Tapi setahu saya mereka ada data-data yang kayak tadi saya sampaikan. Mereka merilis ya data-data. Contohnya misalnya, ini saya langsung buka ini ya di Google ya. Makanan paling laris GoFood gitu ya. Ada Shopee Food, ada apa namanya? Nah ini ada nih rilis ya melalui Tempo misalnya. Dia rilis nih tahun 2024 karena ini dia ada masih dalam apa namanya? PPT nih Pak, belum kelihatan. Mungkin di stop share lebih dahulu Pak. Oh iya, ini nggak apa-apa sih. Baik, Nanti baik. maksud saya Pak Andrian maupun Bapak Ibu bisa search di Baik. Google. Contohnya gitu ya. saja ya. Search di Google. Contohnya saja. Baik. Dan itu kan datanya GoFood ya. Kalau dia nggak rilis, kita pasti sulit Pak dapatnya. Nah, tapi maksudnya dengan data AI ini justru malah kebalikannya. Data di perusahaan Bapak Ibu ya dengan menggunakan AI bisa kita olah. Ya, gitu. Jadi kira-kira mereka biasanya paling banyak customer misalnya mesen Bapak Ibu itu hari apa, jam berapa ya.
Jadi kita bisa mengantisipasi ya apakah nambah karyawan di hari-hari tertentu ya ataupun kita bisa decision making di perusahaan dengan macam-macam ya based on data, berdasarkan data bukan berdasarkan feeling. Betul ya. Begitu Ya kan? sekarang ini kayaknya berdasarkan feeling ya. Kalau sebelum teknologi AI ini ya. Wah, liburnya kayaknya enaknya hari Rabu aja ya. Kayaknya sepi. Padahal belum tentu juga ya. Kalau kita bisa melihat secara langsung dari Betul, Pak. mungkin dibantu sama AI ini ya. Baik, ini nanti banyak belajar ya yang serius sama Pak Paulus ini ya. Nah, betul Pak Adrian. Jadi data-data di perusahaan Bapak Ibu ya, bahkan mungkin termasuk CEC Ah, nih ya, kalau CEC punya banyak data ya, menggunakan AI itu bisa diolah sehingga kita pengambilan keputusan itu bisa lebih tajam gitu dan lebih hmm, cepat. Kalau kita ngolah datanya, ya sorry to say ya, kebanyakan kita olah data kan pakai benar. Excel begitu ya, data kita impor, terus kita coba urutin dan lain-lain, itu nggak salah. Tapi kebayang nggak Pak Andrian, kalau datanya ratusan ribu atau bahkan jutaan, apa Puyeng. nggak hang itu Excelnya? Gitu. Excelnya Betul. puyeng, Pak. Ah, bener. Excelnya puyeng, kita yang ngetik juga puyeng, begitu kan ya. Nah, kalau AI ini ya didukung sama AWS, ya Amazon Web Service dan apa namanya dengan aplikasi tertentu ya ini bisa luar biasa sekali ya mengelola data. Bahan baku saya harus diorder seberapa banyak, seberapa sering, kapan waktu yang terbaik sehingga nggak overstock atau understock ya. Itu semua bisa Bapak Ibu. Ya. Ini menarik sekali. Nah, lanjut lagi ya termasuk juga AI bisa menjadi alat bantu bahkan menjadi asisten Pak Andrian ya untuk Ya, kreativitas dan produktivitas kita gitu. Ya, nah contohnya salah satunya yang akan kita praktekkan bersama-sama nih malam hari ini. baik. Nah, itu E yang ketiga. Nah, E yang keempat kita juga harus encourage atau mendorong baik diri kita sendiri maupun tim kita. Ayo nyobain dulu. Bahkan termasuk saya men-encourage Bapak Ibu, ayo coba dulu, install dulu ya, ketik-ketik dulu aja, nggak usah takut salah. Toh nggak bayar gitu ya, toh Biasanya apa nggak sih Pak ngurang. Paulus yang membuat orang ini mungkin ragu untuk mencoba gitu ya? Biasanya apa sih faktor-faktor itu, Pak? Nah, betul. Faktor yang sering kali saya temukan ya memang adalah kayak ketakutan gitu ya, takut salah gitu. Apalagi katanya di Indonesia kita dari kecil dibilang nggak boleh salah ya, kalau salah dipukul ya gitu ya. Jadi ketakutan, kemudian ketidaktahuan Pak Andrian ya. Seringkali Hmm, kita takut karena kita tidak tahu gitu. Setelah kita coba, gampang ya, enak ya. Mungkin saya analogikan juga sama kayak awal kita ini sih, Pak Andrian, nyobain Grab ya atau hah? nyobain Gojek. Masih ingat nggak Bapak Ibu awal-awal? Iya, Ya, wah bener nggak nih ya bisa bayar kayak gini ya? Bener nggak saya diantar nggak diturunin di tengah jalan begitu kan ya? Eh, saya ingat Pak Andrian, mama saya aja usia 70 tahun gitu ya. Dia juga masih mau belajar WhatsApp, masih mau belajar Grab, mau belajar Gojek, begitu Pak Andrian. iya. Nah, kurang lebih sama sih Bapak Ibu. Mungkin di awal-awal AI ini apa sih? Semua orang ngomong AI gitu ya. Nah, saya dorong, ya ini kan encourage ya. Jadi, saya dorong coba install dulu aja. Sama kan installnya gampang, kayak install WA, install Facebook kan begitu ya. Eh, Kemudian coba ketik-ketik aja, coba-coba aja nanya, coba-coba minta dia bikin. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Andrian. Ya, Oke. Nah, ini tahap encourage ya. Misalnya kita dorong buat diri kita maupun tim kita ya, sama. Coba kita pikir, kenapa penting ya belajar AI? Oh, kalau nggak nanti kita ketinggalan sama teman-teman kita, sama perusahaan lain, sama kompetitor ya. Tim kita juga harus tahu kenapa itu penting. Saya memang background saya IT Pak Andrian. Ya, jadi iya Pak. awalnya yang nyoba sendiri sebenarnya saya gitu ya. Kemudian pas meeting di kantor saya suruh tim saya, coba nih install ChatGPT, bagus nih saya bilang ya, menarik nih. Nah kemudian saya juga kasih ekspektasi yang terukur. Saya nggak nyuruh, wah kamu harus bisa ya, kamu harus jago, enggak Pak. Tapi saya bilang, ya cobain dulu aja deh gitu. Sama seperti malam hari ini kepada Bapak Ibu yang belum pernah mencoba,
saya kasih dorongan, ayo silakan coba. Nah, ekspektasinya untuk install dulu aja deh, untuk nyobain dulu aja deh. Nah, itu kan ekspektasi yang terukur ya. Tidak harus malam hari ini semua jadi jago, kan begitu Pak Adrian? Iya. Itu langkah pertama Bapak Ibu ya. Nah, kedua, ya kalau sudah tertarik gitu ya, kayak tim saya, oh iya ya Pak ya, kok bisa begini ya? Saya buka kartu ke Pak Adrian dan Bapak Ibu ya. Tim awal-awal saya adalah tidak semua karyawan saya suruh, tapi yang awal saya minta tim marketing saya. Ya, makanya di Indonesia Pride Consulting juga jujur aja tim saya yang mengerjakan itu nggak banyak bikin apa namanya Instagram begitu ya, bikin video segala macam, timnya nggak banyak. Tapi justru mereka karena saya bisa, saya juga latih gitu ya, dan saya dorong tadi sehingga bisa ngirim WhatsApp-nya yang bikin AI, bisa bikin video, skripnya yang bikin AI gitu. Yang mana nanti beberapa saya akan praktekin di depan Bapak Ibu nih malam hari ini, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian bisa berikan pelatihan ya, baik seperti malam hari ini Bapak Ibu ikut webinar ya, baik Bapak Ibu buka YouTube, itu kan pelatihan gratis ya, sudah banyak sekarang. Yang penting kan modalnya mau dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Sama Pak Andrian tadi bilang kuota internet kan, selama ada handphone ada kuota, dapat pelatihan gratis gitu loh Bapak Ibu ya. Ataupun boleh juga ikut pelatihan berbayar ya, ada yang ratusan ribu. Kita juga kadang bikin webinar ya, hampir setiap bulan kita bikin webinar yang harganya ratusan ribu, sampai training yang training seharian, bawa notebook gitu ya, praktek langsung sama-sama seharian ya, itu mungkin karena tempatnya di hotel ya, mungkin jutaan gitu. Nah, tapi nggak usah sampai jutaan dulu ya, yang gratisan dulu deh, YouTube ya, ada webinar apa ikut begitu. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu. Nah, yang ketiga baru buat lingkungan yang mendukung inovasi ya. Ini ada yang namanya sandbox konsep, jadi kurang lebih sama yang tadi saya praktekkan Pak Adrian. Jadi saya nggak suruh seluruh perusahaan langsung coba AI ya, tapi saya bikin kayak kotak pasir, maksudnya adalah departemen tertentu dulu ya, misalnya departemen IT dulu ya, atau departemen marketing dulu. Kalau udah berhasil baru ke yang ruang lingkup lebih besar, bahkan bisa dalam satu perusahaan begitu. Iya. Untuk tim sampai pada tahapan integrasi lanjutan ya Pak. Ya betul sekali Pak Andrian. Mulai dari hal kecil dulu aja, small steps gitu ya, baru bigger and bigger gitu. Nah, tim IT saya juga udah dorong untuk pakai ChatGPT gitu. Oh, emang di IT buat apa? Nah, saya kan background-nya memang IT Bapak Ibu ya. Jadi salah satu yang paling ngeselin kalau di IT itu, kalau kita programming terus tiba-tiba error, kita nyari errornya di mana gitu ya, itu namanya debug ya, nyari bugnya sebelah mana gitu ya. Nah, kalau sekarang tinggal copy ya kode yang error, kemudian kita copy paste ke ChatGPT, kita terus tinggal tanya, ini error yang bagian mana? Wah, terus nanti ChatGPT bisa menunjukkan errornya di mana Bapak Ibu. Oh iya, seperti itu ya? Iya, seperti itu. Dengan semudah itu dalam hitungan detik, Pak Andrian. Wah, keren banget ya. Jadi sudah ada memorinya ya. Kira-kira sampai di mana marketnya itu ChatGPT juga mampu ya untuk melihat ya, merecovery jadi kesalahan atau kekurangan dari errornya sistem ya. Betul. Kalau dulu saya nyari sendiri gitu ya, bisa setengah jam, bisa 1 jam kalau nggak ketemu-temu ya, kayak matematika rumusnya kita putar-putar, errornya di mana, total cuma karena salah titik koma, Pak Andrian. Ternyata titik komanya kurang kan begitu kan. Pak Paulus sepertinya ini pengalamannya dari eksekusi closing, Pak. Sepertinya ini pengalamannya dari member kita nih Pak, peserta kita dari cari eksekusi closing nih. Ini sepertinya beliau ini sering banget pakai ChatGPT nih Pak. Oh, mantap. Oke, Pak Edwin silakan perkenalkan diri Pak Edwin. Halo, selamat sore. Saya Edwin dari Semarang.
Dari Semarang Pak Paulus, salam kenal Oh, katanya. salam kenal Pak Itwin. Ya, Semarang. Ini pengguna ChatGPT yang luar biasa juga nih dari Semarang. Mungkin kita nanti bisa sharing-sharing di akhir sesi ya Pak Idit ya. Baik Pak Paulus, silakan dilanjutkan lagi Pak. Oke. Nah, jadi seperti itu sih. Nah, tentu saja tim kita tadi kan udah kita dorong, encourage, udah kita kasih training. Tentu saja kita harus pikir lingkungan kantor kita itu lingkungan yang mendukung inovasi. Benar Maksudnya Pak. apa? Jangan sampai tim kita bilang, Pak, kita coba gini aja, Pak. Pak, saya udah belajar ya, bisa begini-begini. Nah, jangan kita patahkan. Udahlah, nggak usah lah. Yang itu mah nggak usah. Wah, itu kan sayang sekali. Tapi justru kita dorong untuk kembangkan lebih lagi. Nah, ini kurang lebih ya, selain 3 langkah ini sebenarnya masih lebih banyak lagi ya, tapi untuk malam hari ini kita sharing beberapa poin-poin ini terlebih dahulu, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah terakhir ya tentu saja kita empower ya, kita berdayakan. Oke, kamu udah bisa, bagus, lanjutkan gitu ya, kembangkan. Apalagi, ayo lakukan bersama-sama ya. Ini kurang lebih 5E yang saya bisa sharingkan malam hari ini ya, menjadi bahan sebelum kita praktek begitu ya Bapak Ibu ya, Yes. malam hari ini. Nah, monggo mungkin ada pertanyaan dulu atau ada yang mau disampaikan Pak Andrian, Bapak Ibu silahkan. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang masih gantung nih ya, pengen nanya tapi agak malu gitu ya. Gak apa-apa, silakan aja. Mumpung Pak Paulus juga sudah memberikan, mempersilahkan Bapak Ibu untuk bisa langsung bertanya. Silakan yang dari Hong Kong, silakan untuk bisa menyampaikan ke Pak Paulus. Hong Kong, Macau, Halo, Ting Tong. Ting Tong, Iya, Pak Adrian. Ting Tong. Ting Ting. Oke. Iya, Malam, Pak. udah nyimak tadi dari beberapa pemateri dari Pak Paulus ya. Saya sendiri sih udah coba-coba Pak Paulus. Cuma kalau kita mau lebih upgrade lagi tuh kayak mesti berbayar gitu. Jadi kadang-kadang suka juga kotak-katik gitu, tapi masih belum sangat familiar banget ke sayanya gitu, Pak Paulus. Nanti saya tunggu prakteknya aja dah. Ikutin aja. Belum ada pertanyaan. Oke, mantap. Oke, masih belum ada pertanyaan ya. Jadi beliau menyampaikan kalau sudah ngotak-ngatik nih ya. Cuman ya kadang-kadang ada hal-hal yang masih belum dirasa perlu untuk cari tahu lebih lanjut ya, kata Ibu Lili tadi ya dari Hong Kong, Pak Paulus ya. Semangatnya luar biasa untuk belajar. Oke, selanjutnya siapa lagi? Monggo dari Semarang, Jakarta, Medan, Ya, Pak. Pak Triaryanto dari Yogyakarta. Silakan Pak Triaryanto. Selamat malam, Pak Paulus. Selamat malam Pak Haryanto, salam kenal. Ya, baik, Pak. Pak, ini yang Bapak maksudkan tadi dengan GPT ini, kita bisa mencoba untuk menekankan ke aspek bisnis itu, bisa dibuka di situ, Pak ya. Misalnya kalau kita punya bisnis, terus terang saya punya bisnis kan F&B, Pak. Iya, Kira-kira produk-produk apa yang menjadi tren sekarang dan tren masa depan itu bisa, Pak ya? Nah, oke. Terima kasih Pak Haryanto. Ini karena Pak Haryanto bertanya duluan, jadi kita praktek berdasarkan yang Pak Haryanto ya. Boleh gitu Pak Adrian ya, Pak Haryanto ya. Setuju banget nih ya. Semangat Pak Triaryanto. Oke, Ya, baik, langsung Oke, aja. langsung. Nah, ini sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Ini kurang lebih tampilannya, tapi bisa jadi beda dengan yang di Bapak Ibu ya, maupun di handphone, tapi mirip-mirip lah. Tapi kan intinya sama kayak Google ya, ada satu tempat di sini untuk kita mengetik gitu kan. Ini bisa kita ketik seperti ini gitu kan. Nah, mungkin saya kasih disclaimer dulu Bapak Ibu. Ini anggaplah ChatGPT ini seperti anak muda atau anak kecil gitu ya, yang pinter banget. Kenapa saya ngomong anak kecil? Karena kan populernya ChatGPT khususnya ya di AI ini itu kan baru di tahun 2022 akhir. Ya, artinya sekarang belum sampai 3 tahun loh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya masih sangat muda sekali gitu ya, kayak anak umur 3 tahun kayak gimana sih ya. Jadi dia kayak anak kecil, bisa salah, ChatGPT jadi juga bisa salah Bapak Ibu. Saya disclaimer dulu gitu ya.
tapi juga ini anak kecil pinter sekali gitu ya. Dia anak kecil bisa salah, tapi dia pinter sekali ya. Jadi kita coba pakai Bapak Ibu ya. Misalnya kata Pak Haryanto tadi, kita pengen tahu tren makanan. Katakanlah Pak Haryanto tadi di Jogja ya. Misalnya kita mau mengetahui tren makanan di Jogja. Misalnya katakanlah saya lah gitu ya, atau Pak Haryanto atau Pak Andrian, kita mau partnership nih, wah mau buka makanan di Jogja. Kita mikir dong, di Jogja makanan apa yang tren? Nah, oke, mulai dari situ. Dan saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat bahasa Indonesia yang sederhana. Apa tren, katakanlah kita mau buka restoran ya. Restoran di Yogyakarta tahun 2025. Malah kalau ada lebih spesifik, misalnya di jalan apa juga boleh sih. Ya, atau di daerah apa. Pak Andrian atau Pak Haryanto ada mau lebih spesifik di Jogja, boleh, daerah Pak. Mana? Daerah Sleman, Pak. Daerah Sleman gitu ya. Daerah Sleman. Tren restoran Yogyakarta. Tren makanan Yogyakarta di restoran daerah Sleman tahun 2025. Begitu ya, Pak Haryanto. Nah, ya, udah. Nah, saya nggak pakai apa-apa dulu. Jadi Bapak Ibu begini aja juga udah bisa. Nah, kita tinggal enter. Nah, dia akan cari di web gitu ya, berita-berita apa. Bahkan ini kalau Bapak Ibu lihat ada logonya TikTok juga tuh, ada TikTok segala macam. Nah, keluar lah ini. Nah, pada tahun 2025, tren kuliner di restoran Sleman, perpaduan antara inovasi modern dan pelestarian budaya lokal. Modern dan lokal gitu ya. Satu, modernisasi kuliner tradisional. Restoran seperti Joglo Melati Resto. Wah, saya aja nggak tahu, dia tahu gitu kan ya. Seperti paket dahar kembul, nah, yang disajikan secara lesehan dengan alas daun pisang. Nah, sementara itu House of Raminten menawarkan pengalaman bersantap menggunakan budaya Jawa klasik dengan suasana kontemporer. Bahkan di ujungnya nih, Pak Adrian, ini ada dia kasih ininya, linknya. Sumber referensi ya? Ya, sumber referensi kalau kita mau lihat. Jadi dia nggak asal ngomong begitu ya. Dua, konsep restoran dengan pemandangan restoran seperti Suatu by Mill and Bay, Ayom Jogja, menawarkan bersantap dengan latar belakang alam dan yang memukau seperti Prambanan, Gunung Merapi, persawahan. Nah, ini dari Kumparan. Makanan sehat dan berkelanjutan, pengalaman bersantap imersif. Wah, ada ternyata di Jogja ada ini nih, VR dan AR. Wah, ini tren baru nih, mungkin ini ke depannya tadi ya, pertanyaannya Pak Haryanto kan baik yang sekarang maupun ke depannya. Kolaborasi dengan influencer dan chef terkenal. Nah, ini tren-tren ini mencerminkan upaya restoran untuk berinovasi sambil menghargai. Nah, ini sourcesnya ini, kalau kita klik banyak gitu ya, seperti itu. Nah, ini bisa kita tanyain lagi Pak Andrian, Pak Haryanto. Jadi nggak usah ketik lagi, misalnya kita mau dijelasin yang mana, nomor 1, 2, 3, 4, yang 5 misalnya. Kita mau nanya lebih dalam misalnya tentang yang mana. Silakan Pak Haryanto. Yang ini Pak, yang apa Pak? Nomor 3 Pak. Oke, makanan jenis makanan. Yes, nah ini enaknya gini nih Pak Andrian, Pak Haryanto. Kita nggak usah ketik panjang-panjang, dia udah tahu. Kita tinggal bilang jelaskan lebih dalam tentang nomor 3. Udah gitu aja. Jadi dia, kita ngomong nomor 3 aja ngerti ya. Nah, kita klik. Ya, kayak orang ngobrol gitu kan ya. Nah, tren makanan sehat dan berkelanjutan di Sleman 2025. Menu sehat dan personal dan fleksibel. Ya, di Pepper School ini tidak membosankan, bukan nasi putih ya, tapi kentang panggang, ubi ungu, ya, sayuran segar lokal, protein sehat, macam-macam nih, ayam kukus, tempe fermentasi, zero waste, eco kitchen ya.
wah nanti sisa bahan dapurnya bisa untuk pupuk. Mereka juga mengurangi plastik. Mereka juga kemitraan dengan petani lokal, jadi lebih segar. Edukasi dan komunitas, mereka bikin workshop, diskusi makanan sehat. Mengapa ini jadi tren? Karena ini, oh ternyata generasi muda sekarang, generasi Z nih ya, udah gaya hidup sehat loh. Bahkan kalau kita mau lebih dalam lagi, misalnya Pak Haryanto, Pak Andrian lihat, ih keren nih, apa nih, smoothie bowl gitu ya. Kita minta resepnya, juga tinggal ketik, Pak Andrian, Pak Haryanto ya. Semuanya ada di situ ya. Menyambung ya, sambung menyambung ya. Ini pasti bisa ya diambil dari ChatGPT seperti ini Pak Paulus ya. Betul, kayak ngobrol gitu loh. Jadi ngobrolnya bisa nyambung, bukan kalau kayak Google, ya sorry itu sih kita kan nanyanya kayak berulang-ulang kan, di situ-situ Iya, aja. betul Ini kayak sekali. ngobrol nyambung. Nah, silakan Pak Haryanto melihat ini gimana atau ada pertanyaan berikutnya? Kita langsung enter lagi di sini. Jangan-jangan usahanya Pak Tri Haryanto kalau dicari melalui ChatGPT keluar Pak. Oh ya, dicoba Pak. Coba Oh boleh? Pak Iya. Paulus. Bisa, coba. bisa ketemu pasti. Oh iya, Yang mungkin ada, putih. ada website. Coklat sehat Pak. Sorry, Yang Uti. Minuman es coklat sehat Pak. minuman es coklat sehat. Sehat. Itu nama mereknya Pak? Nama ininya Pak, apa menu makanan. Oh, Pak Haryanto mau nyari resepnya atau apa Pak? Minuman es coklat sehat itu di Jogja di mana saja Pak. Oh, kompetitornya Oh, Pak, oke. seperti itu Pak. Oke. Boleh kali gitu kita lihat cek minuman es coklat sehat di Sleman. Atau saya sebutnya analisa penjualan minuman es coklat sehat di Sleman. Nah, begini. Oke. Udah gini doang nih Bapak Ibu. Kita suruh dia yang analisa ya. Dan kompetisinya lah biar lebih jelas lagi. Kompetisinya. Oh iya. Iya, nah dia searching the web, pokoknya selama datanya ada di internet kan bisa ketemu gitu loh. Oke, berita bagus Pak Haryanto nih, tren positif di 2025, mencari makanan minuman manis yang tidak hanya lezat tapi juga sehat dan ramah. Analisis, ini bagus nih, analisis pasar es coklat sehat di Sleman, pertumbuhan permintaan gitu kan ya, bahan alami, rendah gula, bebas pengawet. Jadi selektif, tidak hanya enak tapi menyehatkan. Segmentasinya, nah ini udah dibantu nih Pak Andrian dalam langsung. menganalisa pasar kan. Target pasar utama ternyata mahasiswa dan pelajar yang mencari minuman sehat. 2, pekerjaan kantoran. 3, keluarga muda. Di sini artinya nggak ditulis orang tua, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi ini cukup menarik, cukup bagus. Nah inovasi produknya dia kasih tauin dengan tambahan seperti almond, madu alami, bubuk kakao organik. Penggunaan kemasan ramah lingkungan juga menjadi nilai tambah. Maksudnya kalau kita pakai packaging yang ramah lingkungan di mata konsumen ini bagus. Kompetisi coklat sehat Sleman. Walaupun Andrian saya nggak ke Jogja dan kita bukan di bisnis F&B misalnya, tapi kita langsung tahu di Sleman ada yang namanya Coklat Impian. Didirikan tahun 2022. Iya, betul ya Pak Haryanto ya. Ada Voila Jogja, ada es panjang umur Eyang Putri. Iya. Nah, Pak Haryanto yang mana nih? Jangan-jangan ada yang di sini nih. Namanya Eyang Uti Pak. Itu saingan tuh yang Uti, Pak Tri. Oh, oke, ini saingannya ya. Saingan. Nah, iya Bu. Nah, Berapa ini kan waktu yang lalu saya searching juga kok muncul ini gitu loh. benar-benar Bapak Ibu. Nah, bahkan dia kasih tahu peluang dan tantangannya. Peluangnya sebenarnya ini katanya bisa membuka pasar baru, ya kan, untuk minuman sehat. Bahkan bisa kemitraan dengan petani kakao lokal untuk memastikan pasokan bahan baku berkualitas dan mendukung ekonomi lokal. Nah, inovasinya bisa dari varian rasa dan kemasan dapat menarik. Tantangannya, persaingan yang ketat, merek-merek sudah memiliki basis pelanggan lokal, loyal, menjaga konsistensi, dan edukasi konsumen.
Nah, saya ke-trigger ini Pak Haryanto dan Pak Andrian. Mhm. Misalnya ya, saya mau tahu nih varian rasa dan kemasan yang menarik seperti apa. Contoh ya, contoh. Iya, Pak. Ini kita tinggal copy paste aja nih. Jelaskan dan berikan contoh inovasi dalam varian rasa dan kemasan yang menarik. Udah gini doang nih. Jadi kan Pak Haryanto misalnya saya mau cari ide begitu kan ya. Oh, rasa apa sih yang inovatif dan juga kemasan yang menarik kayak apa menurut si ChatGPT. Nah, dari sini kan mau mengembangkan juga bisa. Oh, tentu inovasi rasa dan kemasan dua hal yang sangat penting. Oke. Coklat plus superfood. Ya, misalnya coklat matcha karena matcha itu pahit manis, antioksidan tinggi, chia seed, coklat kurma, pemanis alami tanpa bahan gula. Contohnya, Choco Dip, energy booster. Coklat lokal bertema daerah, coklat plus jahe Jawa, coklat plus salak Pondok Sleman. Nah, ini kita aja bukan orang Sleman nih, Pak Adrian aja langsung kita kepikir ya, oh iya ya, oh bisa juga ya pakai salak gitu ya. Saya juga nggak kepikir ya. Khas daerah sekaligus promosi potensi lokal. Coklat kelapa panggang, aroma smoky tropical. Wah, contoh Sleman Cocoa Blend, limited edition. Coklat kombinasi buah tropis, pisang Ambon, mangga harum manis. Nah, di sini terkadang bisa keluar gini nih, network was lost, nggak apa-apa, tinggal di retry. Nah, inovasinya bisa pakai botol kaca vintage. Jadi kayak botol zaman dulu gitu ya, kasih label custom, ya bisa di refill begitu kan, dapat diskon kayak di Starbucks gitu kan. Nah, kalau tadi terjadi error gitu nggak apa-apa, tinggal, nah ini kan kayak gini, kita tinggal retry. Itu wajar sih, biasa ya. Nah, sejauh ini mungkin ada pertanyaan dari Pak Haryanto atau Pak Andrian. Nah, mengenai Nah, ChatGPT ini ini Fusion. tingkat keakurasian datanya bagaimana ya, Pak Paulus? Apakah ini mendekati 100% atau mungkin ada beberapa hal yang kemungkinan yang belum sesuai ekspektasi kita, contohnya seperti itu? Nah, kalau saya dalam pengalaman saya 80-90% Bapak Ibu. Lebih kurang 80. ya, di atas 80% ya. Betul. Yang kita perlu waspadai ini, kayak ini kan kreativitas ya, dan dia tidak kasih linknya kan, beda sama yang tadi. Jadi ini memang kan kita mau sesuatu yang kreatif, ya nggak ada linknya begitu kan ya. Ini mesti kita pikirin lagi, cocok nggak nih coklat plus kelapa muda plus nata de coco, itu kan perlu pertimbangan kita juga. Betul. Tapi kalau kayak tadi yang sebelumnya ada link-linknya kan itu cukup valid ya Pak Andrian ya, Iya. karena kan dia ambil data seperti Google gitu. Nah, ini bisa kasih tumbler, di sini dia kasih ide untuk bonus gimmick, misalnya tutup botol berisi kata motivasi, ataupun kasih stiker, ya, ataupun kampanye refill. Nah, ini ide-ide Bapak Ibu. Ya. Bahkan saya kepikir lagi, Pak Andrian, Pak Haryanto, kira-kira kalau kita mau foto gitu ya, kira-kira botol ini kayak apa, gambarnya gitu ya, bagusnya kayak gimana. Nah, kelebihannya sekarang ChatGPT ini bisa mengeluarkan gambar buatan. Wah. Ya. Wah, Contoh menarik lagi tuh. Nah, coba buat gambar Kemasan. contoh. Iya, betul, kemasan tadi. Contohnya yang mau Bapak Ibu lihat apa? Contohnya Botol itu Pak tadi. Yang nah itu tadi Pak. apa nih Pak? Botol ini nih, botol kaca retro dan nama Iya, custom botol gitu kaca ya retro. misalnya ya. Saya tinggal copy. Es coklat sehat secara realistis dan menarik untuk Instagram post misalnya gitu ya. Tuh, Ini dia spesifik ya. sebenarnya justru itu Pak Adrian, semakin spesifik semakin bagus. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita nggak spesifik, jangankan ChatGPT, manusia pun bisa makin kabur gitu ya. Contohnya misalnya Pak Andrian minta saya beliin kue gitu ya. Terus saya mikir, beli kue apa ya? Akhirnya saya beli kue donat. Ternyata Pak Andrian bilang, bukan, mau kue ulang tahun. Wah, kan salah kan Pak ya? Karena nggak spesifik, cuma Betul. minta beli.
Contoh lain, oke, Pak Andrian bilang, Pak Paulus, tolong belikan kue ulang tahun. Ya udah, akhirnya saya beli kue ulang tahun bentuknya bulat misalnya. Terus Pak Andrian bilang, bukan, saya mau kue ulang tahunnya kotak. Nah itu kan, itu karena nggak terlalu spesifik. Nah sama, ChatGPT ini bisa bikin macam-macam Bapak Ibu, tapi kalau nggak spesifik, dia nggak akan memberikan yang cocok buat kita, karena dia juga nggak tahu yang kita mau kayak gimana. Jadi lebih spesifik, lebih bagus. Nah ini kita tinggal enter gitu ya. Nah ini gambarnya bisa keluar, dan bahkan Bapak Ibu versi gratis pun bisa keluar, cuma setahu saya ada limit, sehari mungkin cuma 1 gambar Pak Andrian. Nah kalau mau bikin lagi gimana? Besok gitu kan ya, besok bisa dapat 1 gambar, mau bikin lagi besok lagi baru bisa gambar gitu. Jadi cuma limitnya kayaknya sehari sekali, tapi kalau Bapak Ibu lihat cocok, ya udah langganan aja. Berapa biaya langganannya? Sekitar 300.000 sebulan. Bayangkan kalau Bapak Ibu ya hire penulis, terus desainer gitu ya, sebulan gajinya aja udah berapa. Ini semua dia yang bikin Bapak Ibu, dia yang nulis ya. Nanti kita akan praktekkan cara nulisnya ya. Menulis caption, menulis artikel, bisa ya. Nah ini kayak desainer, kita lagi suruh dia bikin gambarnya. Bapak Ibu bisa lihat ya, dia pelan-pelan bikin tet gitu ya. Ya, tapi dalam waktu nggak sampai 1 menit gitu ya, hanya berapa detik aja, ini jadi. Dan ini udah kayak orang foto gitu loh. Ya, bagus banget. Nanti kita akan praktekin beberapa nih, gambar boleh. Wih, ini udah kelihatan S-nya. Untung udah nggak bulan puasa ya, Pak Andrian ya. Jadi Iya, bisa betul sekali. lihat ini bisa ngiler nih kita nih, Pak. Wah, keren banget. Ini bikin penasaran ya, dari atas lebih dahulu kelihatan botolnya, tutupnya, sampai ke bawah. Waduh, jadi penasaran ya. Wah, yang lebih kaget ini bentuk Rani. Iya, betul. Ini bahkan dikasih ide nih. Nah, ini bisa, tulisannya bisa kita ganti-ganti loh, Pak Andrian. Iya. Contoh lagi nih, saya kasih contoh. Custom Pak ya. Custom sekali, Pak. Custom sekali, Pak Arian. Buat gambar ini dengan latar belakang candi Prambanan atau Borobudur. Borobudur Pak, buat orang Magelang Pak. Oke, mantap. Dan sawah gitu ya, agak buram gitu. Tulisan coklat spesial merek, katakanlah ini saya kasih ekstrim gitu ya, mereknya Haryanto ya, katakanlah misalnya gitu ya. Oke, kita enter. Nah, jadi kita bisa kebayang, kita foto produk kita aja gitu ya, terus mesti ke Borobudur gitu, susah-susah cari lightingnya dan lain-lain. Ini dia bisa bikinin. Nah ini yang menarik Pak Andrian, Pak Haryanto. Bahkan produk Bapak sendiri, kalau ini kan produk buatan ya, produk Bapak sendiri Bapak foto gitu ya, pakai handphone, Bapak masukin ke ChatGPT, bahkan produk Bapak malah bisa dibikin belakangnya apapun. Mungkin kita bisa praktek langsung nih. Pak Haryanto ada fotonya Pak, bisa dikirim ke Zoom nih melalui kolom chat, foto produk Bapak gitu ya. Kalau ada boleh dikirim, kita praktek langsung. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Nah ini udah mulai kelihatan nih candinya nih ya, walaupun masih burem-burem. Tutup botolnya juga udah mulai kelihatan gitu ya. Dan Bapak Ibu, ini bukan dia ngambil dari Google atau dari mana ya. Ini bener-bener dia bikin. Memang berdasarkan data-data yang ada. Ya jadi bener-bener dia buat. Itulah makanya disebutnya generative AI ya. Artinya dia bisa generate sendiri, bisa bikin. Ya berdasarkan data yang ada. Coklat itu kayak gimana sih? Ya botol itu kayak gimana? Borobudur kayak gimana? Sawah kayak gimana? Ya, dan ini tulisannya udah bagus, sesuai kita mau, coklat gitu ya. Dulu tulisan coklatnya salah-salah ya. Nah, sudah jadi Haryanto ya mereknya.
Pak Paulus, untuk versi gambar yang tampil ini, apakah dari versi gratis dengan versi berbayar ada persamaannya atau mungkin ada perbedaannya Pak secara kualitas? Ya, kalau secara umum saya bisa bilang kurang lebih sama, ya. Apakah 100%? Mungkin tidak, ya. Tapi mostly ya, sebagian besar Bapak Ibu juga bisa bikin lah, gitu, walaupun gratis. Gitu Pak Adrian, itu powerful menurut saya. Baik. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan, baik dari Pak Haryanto atau dari Bapak Ibu yang lain. Ini nggak berasa Ya. udah mau 8:30 nih, Pak Adrian. Terima Iya, baik. Pak Haryanto mungkin sudah menjawab ya, Pak. Saya mau nanya, Nanti Pak. bisa langsung praktek. Ini siapa? Bu Silvi ya, Semarang ya? Iya, Ya, Bu Silvi, perkenalkan silakan, saya Bu. Silvi dari Semarang, Pak. Mau nanya, kalau foto bisa, ini tanya aja Pak ya. Kalau video bisa nggak Pak? Oke, terima Misalnya kasih Bu Silvi. tanya lagu yang terpopuler gitu, lagu Korea atau lagu Jepang gitu bisa nggak ya Pak? Apa judulnya aja yang keluar Pak? Oh, bisa sekali Bu. Kalau Kita musik langsung praktik atau aja. video gitu bisa nggak ya? Bisa ya? Bisa. Bu Silvi coba misalnya kasih satu pertanyaan Pak. aja. Anggap aja nanya ke saya. Silakan Bu Silvi. Iya. Langsung disampaikan Pak? ke Iya. Pak Paulus. Apa yang mau ditanyakan ke melalui ChatGPT mungkin bisa langsung dibuatkan oleh Pak Paulus. Oh. Oh gitu. Resume buku. Iya. Lagu apa yang sedang populer anak muda di Cina? Oke, boleh. Nah, kalau ini Bapak Ibu, kalau mau bikin tema topiknya sudah berbeda, kita pilih tombol ini nih Bapak Ibu. Karena kalau kita tulis di sini, ini lanjutin yang Pak Haryanto ngomong soal coklat dan lain-lain. Iya. Ya, ketika kita mau ganti topik, lebih baik kita bikin yang baru. Nah, ini kita klik di sini. Oke, nah, apa lagu yang sedang populer di kalangan Anak muda. di China gitu ya? Ya. Berikan. Nah, kalau bahkan kita minta dia berikan link untuk YouTube videonya, bisa begini Bu. Oke, nah kita coba Oh enter. iya betul. Jadi kalau kita mau tahu ya kita tinggal klik aja gitu ya. Nah ini langsung dia searching web. Nah, Wah. saya juga custom. Nah ini nih. Nah ini lagunya nih, Fai Wong gitu ya. Ini Januari 2025. Judulnya ini. Nah ini Singfu ya. Asik. Bahkan. Nah Wow. ini. Nah ini ada source-nya, sumbernya. Gitu Bapak Ibu. Minta YouTube lagunya Pak. Oh, nah ini kalau diklik ini nih source, cuma Bapak Ibu nggak bisa lihat sih ya. Ini keluar linknya nih, YouTube semua. Iya, ini ada nih YouTube semua ya. Oh, wow. Oke, makasih. Paling gampang Bu Silvi, Bapak Ibu, apa yang saya ketik di sini, Bapak Ibu tinggal tulis aja di Google, di ChatGPT-nya Bapak Ibu, langsung keluar tuh Bapak Ibu. Mungkin Pak Adrian lagi lakukan ya. Nah, itu pun mungkin gambarnya ataupun urutannya bisa jadi berbeda, nggak ada masalah gitu loh. Nah, itu justru menyatakan memang dia benar-benar custom. Pak Adrian nanya, saya berikut adalah beda ya. Bisa jadi Bu Silvi nyari kalimat bisa beda, Pak Budi bisa beda, kurang lebih seperti itu. Gitu sih Bapak Ibu. Jadi Pak Adrian baik untuk kehidupan hari-hari, nyari lagu, bikin yang lucu-lucu bisa. Tapi tadi beberapa saya tunjukkan untuk di bisnis ya, di marketing, digital marketing juga bisa. Untuk bikin konten, nyari customer segmen yang cocok, untuk bikin inovasi produk, sangat bisa. Iya, Pak Paulus. Iya, kurang lebih seperti itu Pak Adrian. Yang penting coba terus latihan terus semuanya, gitu, Pak Ibu. Ya, baik. Pak Paulus, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dan kita sudah di penghujung acara. Sementara ini kita ingin bertanya kepada Pak Paulus, kira-kira
apa sih pesan penutup untuk seluruh peserta sudah di kesempatan malam ini di acara Entrepreneurs Academy? Silakan Pak. Iya, ingat Bapak Ibu ketika kita belajar AI, fokus kita adalah bukan hanya melatih AI ya, supaya dia mengerti apa yang kita mau, supaya dia bisa kita perintahkan untuk munculin apa. Tapi yang terlebih penting dalam kita mempelajari AI adalah kitanya yang semakin pintar dalam menguasai AI. Ya, jadi manusianya, kita bagaimana menguasai mereka, bukan dikuasai oleh AI. Bukan sebaliknya ya seperti Pak. itu. Bukan sebaliknya. Gitu Pak Adrian, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Paulus untuk pesannya sangat inspiratif, banyak sekali. Tentunya hal yang menarik ya, yang bermanfaat kita dapatkan di malam hari ini. Dan terima kasih telah bersedia hadir menjadi narasumber kami di acara Entrepreneurs Academy. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung di acara dan juga Pak Paulus yang kita akan dapatkan. Yang tentunya kita bisa mendapatkan ya materi yang bermanfaat ya di malam hari ini. Dan harapannya peserta bisa memahami cara memanfaatkan teknologi AI untuk mengoptimalkan strategi pemasaran digital, bisa juga meningkatkan efisiensi, menjangkau audiens yang lebih tepat, sasaran, kemudian bisa mempercepat pertumbuhan bisnis pastinya. Akhir kata, kami semua undur diri, sampai bertemu lagi di acara Ciputra Entrepreneurs Club berikutnya. Pastikan amankan masa depan Anda bersama Ciputra Entrepreneurs Club dan salam entrepreneurs. Pak Paulus, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Maju terus. Selamat malam, maju terus.